Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Gani segera lari dengan maksud akan memberi pertolongan, tetapi ternyata pertolongan itu tak diperlukan. Sebab tatkala ia sampai didapatinya Rahmat tengah menghujani pukulan ke kepala Kadir, dan beberapa detik kemudian Kadir rebah. Segera Gani lari menyobekkan lagi spray dan dengan itu diikatnya kaki tangan Kadir, lalu diseret ke dekat Cakra. "Apakah kita potong sekarang saja bangsat-bangsat ini nih?" tanya Rahmat. "Kita periksa dulu sebentar," kata Gani. Lalu ia berpaling kepada kedua kakak beradik itu. "Dengar," katanya, "kemarin Bu Ani dan Bu Nana meminta tolong kepada kau untuk menguburkan orang mati, betul tidak?" "Aku terus terang," bentak Rahmat sambil menendang punggung Kadir. Betul Pak, betul," kata Cakra. "Tapi kau tidak menolongnya. Kau tidak mau, dan malahan kau telah berani berbuat kurang ajar, betul tidak? Dan sekarang setelah orang-orang sakit tak ada, seenaknya saja kamu menggedor gudang, mencuri barang-barang untuk kepentingan sendiri. Padahal kamu tahu bahwa di sini masih banyak orang-orang sakit yang perlu ditolong. Bagus sekali. Sudah nih, jangan diajak ngomong, kita potong saja sekarang. Ayo pegang," kata Rahmat sambil menghunus pisaunya. "Ini saja dulu," kata Gani sambil menyeret Kadir ke tempat yang agak luas. Lantas didudukinya perut Kadir dan bahunya ditekan kuat-kuat. Rahmat segera berjongkok, lalu dengkulnya diletakkan sebelah di atas dada Kadir dan ditaruhnya kepala Kadir dimiringkan ke kiri, lantas didongakkan ke atas sehingga lehernya renggang. Kadir berontak tapi Gani kuat memegangnya. Bibir Rahmat komat kamit meniru bibir Pak Effendi seolah-olah tengah membaca mantra. Lalu dagu Kadir didongakkan lebih ke atas lagi dan pisaunya mulai ditempelkan ke leher Kadir. Demi merasakan pisau menempel di lehernya, Kadir berontak lagi. Peluhnya mengalir seperti habis main bola. Tapi bagaimanapun ia berontak, namun tak dapat terlepas karena Gani kuat sekali memegangnya. Perlahan-lahan saja memotongnya, Mat, supaya lama sakitnya. Rahmat tidak menyahut, bibirnya terus bergerak-gerak seakan-akan ia belum habis mengucapkan mantranya. Kini Kadir telah hilang harapan, ia kini meraung pedih sekali dan demikian mengerikan raungannya itu sehingga bulu roma Gani berdiri mendengarnya. Dan Cakra demi mendengar raungan adiknya itu, ia berontak pula, berusaha melepaskan ikatannya, ingin menolong adiknya, tapi usahanya tak berhasil. Ia jadi putus asa lantas melolong dengan suara sangat memilukan sehingga akan tersayatlah hati yang mendengarnya. Jangan dipotong dia, Pak. Aduh, Pak, kasihani saya. Ya Allah, Pak, kasihani saya, Pak. Aduh, Mak, tolong. Gusti, tolong." Gani tak tahan mendengar raungan Kadir dan ratapan Cakra itu, pegangannya dikendorkan. "Tahan dulu, Mat," katanya. Rahmat mengangkat kembali pisaunya dan Gani lantas berpaling kepada Cakra. "Kalau ku ampuni kau mau mengubah sikap tadi?" Mau, Pak, mau. Malang melintang saja sama adik saya." "Diam lu. Tidak ku beri ampun," bentak Rahmat. Aduh Pak, jangan Pak, jangan, kasihani saya." "Bangsat lu, sekarang baru rasa," teriak Rahmat sambil melompat mengacungkan pisaunya ke muka Cakra sehingga mata Cakra berkedip-kedip cepat bagai yang kelilipan. "Ampun Pak, ampun, jangan potong saya, jangan, jangan." "Tak mau dipotong kau? Tak mau?" "Tidak Pak, tidak, saya masih ingin hidup." "Baik, tapi ku bunuh kau dengan racun."
Mari nih, kita suntik saja dengan racun. Percuma diberi hidup juga, nanti menular. Gani tak menyahut melainkan segera di pundaknya Kadir. Lalu dibawa. Rahmat pun segera mengangkat Cakra ke bahunya menyusul Gani ke ruangan 9. Lalu dimasukkan ke kamar sebelah pasien tetanus tadi. Setelah itu ia segera mengisi suntikannya. Lalu disuntikannya Kadir. Kemudian disuntikannya pula Cakra. Dibiarkan saja orang itu meratap. Diam, sebentar lagi kamu akan mati, katanya. Lekas berdoa, baca 2 kalimat syahadat. Gani memerintah. Kadir dan Cakra rupanya sudah tak mempunyai lagi harapan untuk hidup. Bibirnya kini bergerak-gerak, mungkin membaca doa. Kita pindah sekarang nih. Ya, sekarang saja, kata Gani. Lalu kedua kakak beradik itu diseret ke kamar sebelah, disatukan dengan mayat pasien tetanus. Lihat, orang itu telah mati dari kemarin sore. Sebentar, kamu pun akan mati seperti dia. Lihatlah baik-baik, kata Rahmat dibukanya selimut yang menutupi mayat pasien tetanus. Kadir dan Cakra melirik ke mayat itu sambil bibirnya bergerak-gerak makin cepat, dan ketika mayat itu terlihat dengan jelas olehnya, keduanya memengkik ngeri. Ampun, tobat, ya Allah. Gani tak sampai hati melihatnya, ia keluar sebentar, tetapi tak lama kemudian masuk lagi. Takut kau, Kadir? Ya Allah, takut Pak, tolong Pak, kasihan saja sama saya. Tidak bisa, kamu akan mati. Pak Rahmat telah menyuntik kau dengan racun. Ya Allah, jangan Pak, ngeri saya, tolong obatin saya. Salahmu sendiri. Coba kalau kemarin kau mau mengubur orang ini, tentu kau tak akan mati. Saya menyesal Pak. Saya tobat sekarang Pak. Tolonglah Pak, obatin saya. Injeksi lagi saya. Betul kau tobat? Betul Pak, betul. Baik, ku tolong kau. Tapi kau harus berjanji dulu bahwa kau akan jadi orang baik-baik. Saya berjanji Pak. Lekaslah tolong saya. Bersumpahlah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah akan jadi orang baik-baik. Kenapa ditolong nih? Biar kau saja, biarkan saja, biar mampus, kata Rahmat kepada Gani. Kita harus berbuat pahala, Mat. Menginsafkan orang jahat sampai jadi orang baik lebih besar pahalanya daripada membunuh musuh. Aku tak percaya mereka dapat jadi orang baik. Sungguh Pak, saya akan jadi orang benar, ratap Kadir dan Cakra. Rahmat tak berkata lagi, ia pergi keluar dan Gani segera mengisi suntikannya. Lalu disuntiknya kedua orang itu. Terima kasih Pak, terima kasih, kata kedua orang itu dengan mata berlinang. Nah, telah aku beri obat penangkal racun kau, tapi selang 6 jam kamu harus disuntik lagi. Kalau tidak, percuma, kamu akan mati juga. Terima kasih Pak, tolonglah nanti disuntik lagi, saya masih ingin hidup. Diam, kata Gani sambil membuka tali pengikat. Mula-mula Cakra dilepaskan, setelah itu baru Kadir. Sekarang kamu harus membuktikan sumpahmu. Kamu harus mengubur orang ini, ayo lekas. Kadir dan Cakra sudah duduk mencoba bangun, tetapi lututnya ternyata masih lemas. Kesemutan barangkali sehingga Gani harus menolong mereka bangun. Dengan tidak membantah dan sambil menundukkan kepala, kedua orang itu pergi ke bengkel akan mengambil cangkul. Gani mengikuti dari belakang, khawatir mereka lari. Setelah mengambil cangkul, pergilah mereka ke kamar mati, lalu mulailah mereka menggali lubang di halamannya. Rahmat pun turut membantu agar pekerjaan lekas selesai, dan sementara itu Gani masuk ke kamar mati. Melihat-lihat kalau saja masih ada mayat, dugaannya ternyata benar, sebab di situ didapatinya mayat seorang perempuan tua sudah hampir busuk. Mat, yang besar lubangnya supaya cukup untuk 5 orang. Bukan hanya 4 mayatnya nih, 5 dengan ini, jawab Gani. Setelah selesai menggali lubang, segera mayat itu diangkut. Kadir dan Cakralah yang mengangkutnya. Mereka tampak ngeri melakukan pekerjaan itu, apalagi ketika disuruh mengangkat mayat para pasien tetanus. Cakra sampai pucat kengerian.
Tetapi entah karena takut kepada Rahmat atau entah karena mereka telah benar-benar insaf, keduanya tidak membantah perintah Gani. Sementara itu, Oman dan kawan-kawannya sibuk bekerja memberi makan orang-orang sakit, dan Lela tak lupa mengantarkan makanan untuk Ani dan Nana. Sekarang kedua gadis itu segar, kekuatannya telah pulih kembali, dan segera mereka membantu teman-temannya. "Makanlah dulu nih, nanti masuk angin kau," ujar Lela. "Kau sudah tadi sama-sama." Gani dan Rahmat pergi ke dapur dan makan di situ, tapi belum lagi kenyang. Oman berlari mendapatkannya. Nih, di depan banyak gurka," katanya gugup. Gurka, kata Rahmat terkejut. Gani pun terkejut, tapi sesaat kemudian ia telah tenang kembali. "Man, pergilah kau ke sana. Suruh kawan-kawan berkumpul di ruangan 10. Tenang saja, aku dan Rahmat akan ke depan." "Ke depan?" "Ya," jawab Gani pendek sambil melangkah. "Lebih baik jangan nih, nanti kau ditawan." "Itu soal nanti, pergilah kau," kata Gani tegas sambil mempercepat langkahnya. "Bagaimana kalau ada nikahnya nih?" tanya Rahmat was-was. "Bagaimana nanti saja, Mat." "Oh, banyak nih," kata Rahmat sambil menunjuk dengan ujung matanya. "Ya, tapi bukan gurka, Mat. India." "Iya." "Syukurlah," kata Rahmat lega. Ia membetulkan letak tanda palang merahnya dengan maksud supaya terlihat oleh serdadu-serdadu itu. Betul saja pemirsa, mereka itu bukan serdadu Gurkha melainkan India. 2 orang diantaranya mungkin perwiranya telah melihat Gani dan Rahmat. Buktinya kedua opsir itu segera menyongsong. Dada Gani berdebar. Ia masih khawatir, tapi diberanikannya hatinya, dan dengan bahasa Inggris yang kaku ia berkata, "Selamat siang tuan-tuan," tanyanya. "Selamat siang. Apakah saudara-saudara dari PMI?" "Demikianlah, seperti tuan-tuan lihat, kami memakai tandanya." "Mengapa saudara tidak mengungsi?" "Tak mungkin, tuan." "Mengapa?" "Kami tak dapat meninggalkan orang-orang sakit." "Oh, jadi masih ada orang yang sakit di sini?" "Tuan-tuan boleh melihat sendiri." Apakah tak ada kaum ekstremis bersembunyi di sini?" "Oh, tentu tidak, tuan. Mereka tak akan bersembunyi di rumah sakit." "Saudara-saudara pemudakah?" "Ya, kami pemuda," sahut Gani. Bagus. Bolehkah kami melihat-lihat orang-orang sakit itu?" Silakan, tuan." Kedua opsir itu berpaling kepada anak buahnya dan berkata-kata sebentar, kemudian berpaling lagi kepada Gani. Mari, katanya. Maka berangkatlah Gani dan Rahmat bersama kedua opsir India itu, diiringkan oleh 5 orang pengawal. Ternyata bukan orang-orang sakit saja yang diperiksa, melainkan ruangan-ruangan kosong pun tak mereka lalui begitu saja. Rupanya mereka menaruh curiga. Setelah selesai, kedua opsir itu berpamit kepada Gani. "Teruskanlah bekerja," katanya sambil senyum sedikit, dan ketika pergi sempat juga mereka mengerling kepada gadis-gadis. Sekarang barulah Gani dan kawan-kawannya merasa lega. "Hampir terbang semangatku," kata Mariam sambil mengurut-urut dada. "Aku juga," kata Ratna sambil menarik napas panjang. Sebenarnya Gani pun merasa lega, tapi perasaannya itu tak tampak, sebab seperti tadi cemasnya disembunyikan. Demikian juga leganya ia sadar sekarang bahwa kini bukan lagi berada di daerah merdeka, melainkan di daerah musuh. Kedatangan India itulah yang menyadarkannya. Menyesal tadi ia terlampau banyak membuang waktu untuk menginsapkan Kadir dan Cakra. Padahal kalau waktu itu digunakan sebaik-baiknya, tentu banyak yang dapat dilakukannya. "Kurasa serdadu-serdadu itu akan kembali lagi, Mat," kata Oman. "Tentu saja," sahut Rahmat. "Mereka tentu melaporkan ke markasnya bahwa di sini masih banyak orang-orang sakit, dan markasnya tentu bertindak
sedikitnya tentu akan dikirim ofisir kesehatan kemari untuk memeriksa, betul tidak? Betul, Mat. Tetapi rasaku bukan ofisir kesehatan sekutu yang nanti datang, kata Gani. Habis siapa? Barangkali Belanda. Belanda? Ya, dan karena itu kita harus segera berangkat. Habis, bagaimana orang-orang sakit ini? Kita bawa semua. Ngaco kau. Orang sakit begini banyak akan dibawa. Bukan ngaco, Mat. Sungguh, mereka harus dibawa. Habis, bagaimana? Bukan bagaimana, melainkan carilah jalan supaya mereka dapat segera kita ungsikan. Tak mungkin mereka kita tinggalkan di sini, juga tak mungkin kita meninggalkan diri di sini. Mari kita angkut sekarang, kita bawa saja dulu ke Sayati. Dari sana baru nanti kita teruskan. Kau Mahmud, sudah kuat bukan? Nah, bantulah bekerja. Kau juga Dir. Kera, kamu pun harus membantu. Bagaimana kalau kita mengosok dulu sejam 2 jam nih? Kawan-kawan tentu sudah lelah. Tak mungkin, Man. Waktu kita sangat sempit. Lelah memang lelah, tapi bagaimanapun orang-orang sakit ini harus kita angkut. Kalau tidak, tentu Nika akan mengangkutnya. Dan kalau sampai terjadi begitu, tentu akan jatuh benar derajat PMI kita. Dan mereka akan berpropaganda menjelek-jelekan kita dengan mengatakan bahwa kita tak mempunyai rasa tanggung jawab meninggalkan orang-orang sakit begitu saja. Lain perkara kalau kau bersedia tinggal di sini untuk merawat mereka. Kalau kau mau begitu, biar orang-orang sakit ini tak akan kubawa. Ogah aku. Siapa mau tinggal di daerah musuh? Itu dia, karena itu mari kita bekerja. Kau pun masih kuat bukan, Lela? Ya, aku masih sanggup nih. Kau Rat, Yam, aku juga sanggup. Bagus. Ani dan Nana tentu tak usah kutanya lagi, bukankah begitu? Ya, kami sudah cukup kuat sekarang. Kadir, Cakra, ambillah kereta dorong ke depan. Dan kau Mud, pergilah ambil tandu ke gudang. Ada berapa roda dorong kita, Ani? Ada 5. Tandu banyak, ada barangkali 20. Mari kita ramai-ramai saja ambil tandunya, ajak Gani. Mereka berangkat sama-sama. Alangkah sibuknya mereka bekerja, padahal kita tahu bahwa kekuatan mereka sudah sangat berkurang. Orang-orang sakit itu diangkut, mula-mula dikumpulkan di depan, kemudian baru diteruskan, diangkut sampai situ Babakan Tarogong, lalu ditunda di situ dan mereka kembali lagi akan mengambil yang lainnya. Begitulah seterusnya dilakukan mereka sehingga akhirnya ke-30 orang sakit itu telah terangkut semua sampai ke Babakan Tarogong. Tapi ini belum berarti pekerjaan mereka telah selesai, sebab jarak yang harus ditempuh masih jauh. Mud, beranikah kau kembali ke rumah sakit? Sendiri, Pak. Ya, sendiri. Untuk apa, Pak? Kan orang-orang sakit sudah diangkut semua. Kau ambil beras dan telur seberapa dapat kau bisa, dan sekalian bawa gelas, panci, dan piring barang 2-3 biji. Nanti sore tentu kita harus masak sendiri. Baiklah, Pak, kata Mahmud. Lalu ia pergi dan setengah jam kemudian ia telah kembali lagi. Dari Babakan Tarogong, orang-orang sakit itu diteruskan ke Babakan Ciparai. Sudah, Mat, jangan menyumpah-nyumpah saja. Nanti saja kita bikin perhitungan, ujar Oman tatkala untuk kesekian kalinya Rahmat memaki-maki Pak Ishak dan lain-lain kawannya. Habis, mereka senang-senang saja tak memikirkan orang sakit. Sebenarnya, bantulah, kirim kendaraankah, atau bagaimana saja baiknya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, kata Rahmat kesal. Sebentar kemudian ia berteriak. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.